Baik, terima kasih Ustaz Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah karunia nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan tentunya nikmat yang sangat besar ini harus selalu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah bekal sebanyak-banyaknya. Sholawat dan salam mari senantiasa kita basahi lisan kita dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat, yang mana tidak ada pertolongan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab bertamu. Kemudian juga kita sudah membahas bersama-sama tentang adab ketika pulang dari berpergian atau dari musafir. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi tentang tumak ninah di dalam sholat. Jadi tumak ninah di dalam sholat ini sebuah kondisi yang memang harus kita perhatikan bersama. Sebelumnya saya akan bacakan teks hadisnya yang berkaitan dengan tumak ninah di dalam sholat. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat telah didirikan, bertakbirlah lalu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Setelah itu rukuklah sampai kau tenang dalam keadaan ruku. Kemudian bangunlah sampai kau berdiri tegak. Lalu bersujudlah sampai kau tenang dalam keadaan bersujud. Kemudian bangunlah sehingga kau tenang dalam keadaan duduk. Lalu sujudlah hingga kau tenang dalam keadaan sujud. Kerjakanlah hal-hal tadi di dalam keseluruhan sholatmu. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud, yang melatar belakangi kenapa Rasulullah bersabda tentang masalah ini. Jadi ketika itu Rasulullah melihat sahabat yang sholatnya itu sangat tergesa-gesa. Lalu Rasulullah bilang, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Lalu sahabat itu sholat lagi. Sholat yang kedua sama kayak sholat sebelumnya. Akhirnya Rasulullah bilang lagi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Diulangi lagi oleh sahabat ini. Nah, kemudian yang ketiga kali pun Rasulullah bilang, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Lalu sahabat ini bilang, demi Allah yang demi ruhku di tangan Allah, engkau maha tahu. Jelaskan kepadaku apa yang menjadi alasan aku disuruh ulang sholat, gitu ya, kata sahabat itu.
Lalu Rasulullah mengatakan hadis yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, dari keterangan hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya yang pertama, sholat jangan buru-buru. Sholat jangan buru-buru. Nah, di sini diulang beberapa kali kata-kata tumak ninah gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya ketika kita mendirikan sholat di setiap fase perpindahan itu harus ada jeda. Contoh, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Nah, maka ketika ruku itu harus dipastikan tumak ninah, diam sejenak. Tek. Nah, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku juga sama, berdiri tegak. Ya. Biasanya kalau sudah tumak ninah itu lebih tenang. Sesuai dengan namanya, tumak ninah, ya. Nah, kemudian ketika sudah i'tidal mau ruku, Allahu Akbar. Nah, ketika ruku pun sama, tenang. Ya. Nah, di setiap gerakan dalam sholat itu kita dianjurkan dan sangat diminta dalam hadis ini untuk tumak ninah. Nah, kenapa harus tumak ninah? Karena sholat yang dikerjakan secara terburu-buru itu adalah tidak lepas dari setan, ya. Makanya ada hadis yang lain, terburu-buru itu bagian dari setan. Jadi apapun kalau udah buru-buru itu ada setan di situ. Udah nggak akan murni dilakukan oleh orang itu secara pribadi, tapi sudah ada campur tangan setan kalau sudah terburu-buru. Nah, hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita begini. Ini kan redaksinya, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kalian mau mendirikan sholat, diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, kalimat selanjutnya, summakra ma tayassara maka. Kemudian bacalah Al-Quran yang paling mudah. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya di dalam mengamalkan sebuah hadis itu jangan cuma satu hadis. Ya, kalau cuma satu hadis ya seperti ini nih. Kalau teman-teman perhatikan redaksinya di sini, ketika takbir langsung baca surat yang paling ringan tanpa ada perintah membaca surah Al-Fatihah, ya kan? Nih, idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Ya, kemudian baca Al-Qur'an yang paling ringan, yang paling mudah. Nah, ini sepintas kalau mengikuti hadis ini itu nggak diminta baca Al-Fatihah, tapi baca yang lain, apa aja dari Al-Qur'an yang ringan buat kamu baca. Nah, dari hadis ini seperti itu redaksinya. Nah, dalam aplikasi ibadah kita harus bisa mengcombine, ya, melengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Kalau hadis yang lain ada lagi tambahannya, la sholata liman la fatihalahu. Tidak disebut dia melakukan sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi yang disebut di sini adalah membaca suratul Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah baru baca surat yang lain yang ringan dan mudah buat kita. Ya. Jadi jangan menerjemahkan hadis secara letterlek. Apa letterlek ya? Secara tekstual. Ya, kalau kita mengambil hukum hanya dengan satu hadis, nggak salah sih, sebenarnya nggak salah, cuma kurang tepat. Jadi kalau kita mau menghukumi sebuah perkara dengan hanya satu hadis, itu boleh, tapi kurang tepat. Dalam artian kurang tepat itu begini, dikhawatirkan karena keterbatasan ilmu kita, apa yang kita hukumi itu salah. Walaupun dalam ijtihad salah dapat pahala, benar dapat pahala. Tapi kembali lagi kita bukan mujtahid, ya. Nah, selanjutnya ketika sujud kita juga disuruh
tumak nina. Nah, di sini kalau hadis ini menjelaskan ketika sujud harus dibarengi dengan 7 jenis tulang. Yang pertama tulang wajah. Ini harus nempel nih. Ya. Ketika sujud ini harus nempel. Terus sepasang tangan. Jadi jangan dikepel, harus ditempelin ke tempat sujud. Kemudian sepasang lutut. Ya, harus nempel. Kemudian telapak kaki dua-duanya. Ya. Ini harus dipraktekkan, semuanya harus nempel. Ini dan kaki. Ya. Nah, kemudian ketika sholat, mata kita ini kemana sih menghadapnya gitu? Kan selama ini kita diarahkan kalau sholat itu mata jangan ke atas. Iya betul, makruh kalau sholat nengok ke atas. Nah ini biasanya pikiran kemana-mana kalau ke atas. Makanya kita disunahkan atau dianjurkan melihat ke tempat sujud. Nah di dalam hadis ini dirinci lagi. Di antaranya adalah ketika posisi berdiri itu kita diarahkan memandang tempat sujud. Betul, ketika berdiri melihat tempat sujud. Yang kedua, ketika ruku jangan lagi ke tempat sujud, tapi disuruh melihat ke kaki. Gitu ya. Jadi mata kita ke kaki, tapi bukan berarti kepala kita kemudian jadi nunduk. Nah, ini nanti kalau nunduk jadi nggak sempurna posisi ininya, rukunya. Hah? Waduh. Ya, bayang-bayang di kaki begitu. Rajanya basah. Ya, tugas kalian ya, ini bikin. Ayo, boleh. Ayo, siapa yang mau jadi model nih? Boy. Ayo. Nama Pak Juki ininya. Ayo. Amoy disalahin dulu biar dibenerin. Ya gini aja deh, biar saya aja. Emang semuanya saya dah. Nah, jadi ketika berdiri kita pandangan disuruh menghadap ke tempat sujud. Ketika ruku pandangan harus melihat ke kaki. Ya. Bukan berarti kemudian kepala kita nunduk begini. Nah, kalau nunduk begini nanti posisi kepala sama ini nggak lurus, gitu ya. Nah, jadi harus ketika berdiri menghadap ke tempat sujud, ketika ruku mata kita melihat ke kaki, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini dikatakan ketika sujud hidung ya, ketika sujud melihat ke hidung mata kita ya, ini. Jadi ketika sujud pandangan mata kita itu melihatnya ke ujung ini nih, ke ujung hidung. Gitu ya. Melihatnya ke ujung hidung kita. Jadi jangan jangan merem, jangan melihat ke kiri kanan atau merhatiin. Wah, cincinnya bagus gitu misalnya. Lihat rekannya enggak? Ya. Ada tanda ini. Nah, jadi ketika sujud kita disuruh melihat ke hidung. Ketika berdiri kita disuruh melihat ke tempat sujud. Ketika ruku kita disuruh melihat ke kaki kita. Ya. Jadi seperti itu dikasih penjelasannya. Kemudian ketika kepangkuan, artinya duduk di antara dua sujud atau tasyahud akhir, ya, itu kita diarahkan melihat tangan kita yang ini nih, yang kanan, ya, seperti ini. Jadi nggak lagi melihat ke tempat sujud, nggak ke sana lagi, tapi melihatnya ke sini, melihatnya ke tangan. Nah, ketika salam diusahakan ini nih pipi kita maksimal mentok sampai ke kiri. Ya, jadi
sebagian muka kita itu terlihat jelas sama orang yang di belakang. Kan kalau cuma begini doang, nah ini nggak kena semuanya kan, tapi sampai mentok ini. Ya. Jadi sebagian muka kita ini terlihat dengan jelas sama orang yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai mentok. Jangan Langsung kanan di sini apa berhenti dulu di tengah? berhenti dulu. Kan itu tumakninah. Jadi setiap pergerakan Mastiin. Jadi setiap pergerakan sholat itu ada tumakninah. Jangan cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak tumakninah namanya. Nah, di dalam sholat itu ada larangan memperpendek bacaan. Ada ya, pernah dengar gitu ya. Jadi apabila kalian sedang sholat bersama jamaah atau bersama makmum atau sholat berjamaah, maka pendekkan bacaanmu gitu ya. Ada hadis seperti itu ya. Jadi bukan perintah ketika kalian sholat perpanjanglah bacaannya. Nggak ada kan ya. Pernah dengar nggak hadis yang memerintahkan ketika sholat berjamaah sang imam harus baca surat yang panjang? Ada nggak? Pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Yang ada adalah diperpendek bacaannya. Kalau ada Ya, dikhawatirkan ada jamaah atau makmum yang sudah tua renta ataupun yang sudah lemah kondisinya. Nah, hadis ini sebenarnya asbabul wurudnya itu satu. Jadi mayoritas para sahabat waktu itu kenapa dipesankan oleh Rasulullah, kalau kalian jadi imam perpendeklah bacaan kalian. Kenapa? Karena para sahabat itu diceritakan dalam sebuah riwayat atau kisahnya, itu ketika sholat mereka itu sangat menikmati karena itu adalah momen yang paling istimewa dia berbicara dengan Tuhannya. Makanya dia sampai lupa sudah berapa lama dia berdiri membaca Al-Quran, sudah berapa lama dia ketika ruku, ketika sujud. Karena apa? Karena keasikan berdialog sama penciptanya. Kalau kita kan belum nyampe ke makom itu ya. Tapi paling tidak ini menjadi penjelasan buat kita bahwasanya ketika kita sholat harus dihayati. Harus dibayangkan kita sedang berdialog. Kalau kita menganggapnya sholat itu hanya sebuah kewajiban, maka ketika kita wudhu, kita asal. Ketika kita sholat, kita juga akan pengennya buru-buru. Harus dihayati. Terus yang kedua harus dibayangkan kita sedang ngobrol, berbicara. Gini aja deh bayangannya, kalau kita berbicara sama pasangan kita, dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita cintai, dengan tema yang menarik misalnya, pasti di dalam pembicaraan itu nggak mau berhenti, terus ngobrol gitu kan. Nah, sebenarnya momen sholat itu sama seperti itu kondisinya, harusnya. Karena apa? Kita sedang bicara sama yang kita cintai, kita sedang berbicara sama yang menciptakan kita, yang sangat kita rindui, yang sangat kita ingin bertemu dengannya. Nah, momen sholat itu harusnya melupakan yang lain, harusnya. Bukan ada sahabat Rasul yang ketika perang kena panah, itu untuk dicabut busurnya, minta dalam kondisi sholat. Kenapa? Karena memang ketika dia sholat, dia nggak ingat apa-apa lagi udah. Nggak ingat lukanya, nggak ingat perangnya, nggak ingat perihnya, sakitnya. Jadi dicabut ketika sholat. Sahabat itu sama sahabatnya tuh. Ya, ada. Nah, artinya apa? Ya kalau bisa kita sholat belajarlah sedikit-sedikit untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi jangan asal-asalan, jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi kalau diawali dengan wudhu yang kurang sempurna, itu berdampak kepada sholat yang kurang sempurna lagi. Wudhunya kurang sempurna, sholatnya otomatis tidak akan sempurna. Ya, tapi perempuan yang suka pakai baju kecil, hati-hati nih, kan suka digulung tangannya ya. Biasanya kalau bajunya sempit, dia sampai sini doang nih ngegulung nih. Nah ini hati-hati nih.
Kalau sampai sini doang, nanti ini nggak kebasuh, batal semua sholatnya. Makanya harus dipastikan digulung sampai betul-betul di atas siku. Jadi ketika dibasuh, ini kena semuanya siku kita. Kalau ditembuskan cukup gitu ya, mau buka baju semat cukup terus ditembuskan, jadi ini nyela ditembuskan pakai air. Nggak bisa. Harus dibuka. Makanya saya kalau lagi pakai baju kecil nih, saya biasanya masuk ke kamar mandi, buka dulu baju, wudhu di dalam, pakai lagi. Mau nggak mau, karena apa? Karena kalau nggak dibasuh, ya nggak sempurna wudhunya. Kalau cincinnya banyak lepas dulu. Cincinnya banyak lepas dulu. Tapi kalau cincin sebenarnya bisa dengan digerak-gerakin, ya, diputar-putar. Makanya kalau pakai cincin jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, nanti air wudhu tidak masuk. Kalau air wudhu tidak masuk, maka tidak sempurna wudhunya. Ya. Terlalu banyak ya. Gitu ya. Jadi hari ini kita belajar sholat yang lebih khusyuk lagi lah, mengingatkan kepada kita lebih tumakninah. Setiap gerakan kita hayati. Nah, kemudian ada kondisi begini. Pasti teman-teman pernah menemukan ketika sholat berjamaah, bacaan imamnya panjang, sedangkan kita udah selesai baca doanya ataupun baca suratnya. Pernah nggak menemukan kondisi itu? Ya, jadi kita udah baca Al-Fatihah, makmum nih ceritanya, tapi imam masih lama gitu ya. Apa yang harus kita lakukan di saat menunggu imam selesai itu? Ketika kita berdiri setelah Al-Fatihah, maka kita boleh menambah bacaan kita. Satu itu. Oh iya, maaf. Ya, nanti kita lanjutkan pekan depan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.